tentang legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Permohonan ini tidak bisa dilihat sebatas permohonan untuk kepentingan keperdataan dua warga negara bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karenanya keliru jika diartikan permohonan ini distigma sebagai pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan atau haus kekuasaan. Tentunya hal ini sesungguhnya haruslah terkoreksi demi supremasi konstitusi kita. Yang pasti bahwa kedua warga negara ini setelah hari pemungutan suara 9 Juli 2014 sudah berbeda dengan kami warga negara biasa. Kedua warga negara ini sesungguhnya sudah berubah menjadi pranata badan hukum konstitusi sebagai pasangan calon presiden yang mendapatkan hampir 63 juta atau mungkin hingga 67 juta warga negara, dan hingga saat ini mandat tersebut belum pernah dicabut secara konstitusional oleh seluruh pemilih pasangan calon tersebut. Oleh karenanya, permohonan hasil pemilu presiden ini bukanlah permohonan ruang hampa. Namun dalam kacamata hukum konstitusi, permohonan ini sesungguhnya adalah permohonan yang memiliki denyut hampir 70 juta warga negara di baliknya. Bahwa pemilu presiden 2014 saat ini yang hanya diikuti dua pasangan calon memiliki atmosfernya sendiri, yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di masa datang. Republik seolah terbelah. Kedua pasangan calon presiden memiliki karakter pemilihnya sendiri-sendiri. Ada pemilih yang tadinya sejak awal berangkat sebagai pemilih rasional, setelah hari pemungutan suara berubah menjadi emosional terhadap pasangan calon yang menjadi pilihannya. Berikut kami sempat merekam dari laman media sosial status seorang ibu rumah tangga menulis, apapun yang sebagian teman-teman tulis atau share tentang dia dengan sindiran atau nada kebencian, gak akan mengurangi rasa di dada ini. I always proud to be his voter, a loyal voter of him until now. Dan mohon maaf kalau teman-teman akan tetap terganggu selama 5 tahun ke depan, karena saya dan puluhan juta pendukung lainnya akan tetap mengagumi dan mencintai beliau. Beginilah mungkin denyut di balik permohonan ini yang bisa jadi saat ini di luar sana, di luar gedung mahkamah yang mulia ini, nadinya sedang berdenyut, jantungnya sedang berdetak, bahkan darahnya sedang berdesir di seantero jagat republik ini menunggu tegaknya supremasi konstitusi akan hasil pemilu presiden 2014 ini. Yang pasti bahwa dalam perkara konstitusional tidak ada istilah menang dan kalah seperti perkara perdata. Begitu pula dalam hukum konstitusi pemilihan presiden. Hukum konstitusi hanya mengenal istilah presiden dan wakil presiden terpilih dan dilantik seperti pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Semuanya untuk kepentingan konstitusional seluruh warga negara saat ini dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya keliru jikalau dikatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Apalagi jikalau dianggap karena telah menarik diri dari proses rekapitulasi pemilu presiden 22 Juli 2014. Jikalau hal ini kemudian diakui tidak memiliki kedudukan hukum, maka otomatis pemilu 2014 adalah inkonstitusional. Karena tidak mungkin pemilu menjadi konstitusional hanya satu pasangan calon presiden. Hal ini justru akan memberikan ruang bagi MPR untuk menolak melakukan pelantikan terhadap pasangan calon presiden. Karena ternyata pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon terkait serta kawan-kawan ahli termohon. Pertanyaan utama yang akan kami bahas dalam keterangan ahli kami di sini adalah apakah hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014 konstitusional atau tidak? Mengapa kami memulai dengan pertanyaan ini? Karena kita semua seolah terseret oleh irama yang mengalun selama ini bahwa sidang yang berlangsung ini adalah sidang pengadilan pemilu, election court. Padahal sesungguhnya bukan yang mulia, melainkan sidang pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita harus mempertegas itu? Agar konstruksi yang terbangun bukan berasal dari sebatas hukum-hukum pemilu, apalagi semata hukum-hukum pemilihan kepala daerah. Tercekoki di kepala kita selama ini adalah apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hasil pemilihan presiden ini signifikan atau tidak mempengaruhi hasil. Padahal yang pasti, selama kita sepakat bahwa sidang yang mulia ini adalah sidang Mahkamah Konstitusi, maka pisau bedah yang digunakan bukanlah semata hukum-hukum pilkada, namun yang utama adalah hukum konstitusi. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 hanya menyebut bahwa berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Konstruksi ini sesungguhnya bukan semata menyangkut angka-angka yang terdeteksi hanya dengan menggunakan hukum kalkulator semata. Namun yang utama adalah menyangkut konstitusionalitas proses yang mempengaruhi atau setidaknya berpotensi mempengaruhi hasil pemilu presiden. Jawaban mudahnya adalah konstitusi akan hidup sesuai kebutuhan bangsanya. Tidak akan membeku pada satu bentuk yang abadi, dia akan mencair, mengendap, dan mungkin membeku lagi dengan bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan zamannya. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hukum konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu presiden sesungguhnya memiliki prinsip yang sama dengan
pengujian konstitusionalitas atas undang-undang sebagai hasil keputusan mayoritas rakyat melalui wakilnya di DPR bersama Presiden, maka ketika satu orang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan terbukti kerugian tersebut, maka Mahkamah bisa membatalkan keputusan mayoritas rakyat yang bernama undang-undang. Oleh karenanya bukanlah hal yang aneh jikalau keputusan KPU atas hasil pemilu yang juga keputusan mayoritas rakyat melalui bilik suara ketika terdapat proses dalam bingkai formil dan hasilnya atau dalam bingkai material yang kemudian dinilai melanggar konstitusi, tentunya pula dapat dibatalkan secara konstitusional. Inilah khas karakter perkara konstitusional, bahwa satu orang warga negara yang tercederai bisa membatalkan keputusan seluruh warga negara ketika keputusan tersebut melanggar konstitusi. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Permohonan ini tidak bisa dilihat sebatas permohonan untuk kepentingan keperdataan dua warga negara bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karenanya keliru jika diartikan permohonan ini distigma sebagai pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan atau haus kekuasaan. Tentunya hal ini sesungguhnya haruslah terkoreksi demi supremasi konstitusi kita. Yang pasti bahwa kedua warga negara ini setelah hari pemungutan suara 9 Juli 2014 sudah berbeda dengan kami warga negara biasa. Kedua warga negara ini sesungguhnya sudah berubah menjadi pranata badan hukum konstitusi sebagai pasangan calon presiden yang mendapatkan hampir 63 juta atau mungkin hingga 67 juta warga negara, dan hingga saat ini mandat tersebut belum pernah dicabut secara konstitusional oleh seluruh pemilih pasangan calon tersebut. Oleh karenanya, permohonan hasil pemilu presiden ini bukanlah permohonan ruang hampa. Namun dalam kacamata hukum konstitusi, permohonan ini sesungguhnya adalah permohonan yang memiliki denyut hampir 70 juta warga negara di baliknya. Bahwa pemilu presiden 2014 saat ini yang hanya diikuti dua pasangan calon memiliki atmosfernya sendiri, yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di masa datang. Republik seolah terbelah. Kedua pasangan calon presiden memiliki karakter pemilihnya sendiri-sendiri. Ada pemilih yang tadinya sejak awal berangkat sebagai pemilih rasional, setelah hari pemungutan suara berubah menjadi emosional terhadap pasangan calon yang menjadi pilihannya. Berikut kami sempat merekam dari laman media sosial status seorang ibu rumah tangga menulis, apapun yang sebagian teman-teman tulis atau share tentang dia dengan sindiran atau nada kebencian, gak akan mengurangi rasa di dada ini. I always proud to be his voter, a loyal voter of him until now. Dan mohon maaf kalau teman-teman akan tetap terganggu selama 5 tahun ke depan, karena saya dan puluhan juta pendukung lainnya akan tetap mengagumi dan mencintai beliau. Beginilah mungkin denyut di balik permohonan ini, yang bisa jadi saat ini di luar sana, di luar gedung mahkamah yang mulia ini, nadinya sedang berdenyut, jantungnya sedang berdetak, bahkan darahnya sedang berdesir di seantero jagat Republik ini, menunggu tegaknya supremasi konstitusi akan hasil pemilu presiden 2014 ini. Yang pasti bahwa dalam perkara konstitusional tidak ada istilah menang dan kalah seperti perkara perdata. Begitu pula dalam hukum konstitusi pemilihan presiden. Hukum konstitusi hanya mengenal istilah presiden dan wakil presiden terpilih dan dilantik seperti pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Semuanya untuk kepentingan konstitusional seluruh warga negara saat ini dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya keliru jikalau dikatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Apalagi jikalau dianggap karena telah menarik diri dari proses rekapitulasi pemilu presiden 22 Juli 2014. Jikalau hal ini kemudian diakui tidak memiliki kedudukan hukum, maka otomatis pemilu 2014 adalah inkonstitusional. Karena tidak mungkin pemilu menjadi konstitusional hanya satu pasangan calon presiden. Hal ini justru akan memberikan ruang bagi MPR untuk menolak melakukan pelantikan terhadap pasangan calon presiden. Karena ternyata pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang dinilainya sebagai pemilu yang inkonstitusional. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa pemilu presiden 2014 memiliki perbedaan mendasar dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah bukanlah pemilihan untuk memilih pemegang kekuasaan pemerintahan atau memilih panglima tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, atau pemilihan terhadap pejabat yang berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian atau perjanjian dengan negara lain, melainkan pilkada hanya memilih para pembantu-pembantu presiden. Pilkada bukanlah pemilihan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap nasib 250 juta penduduk dan warga negara Indonesia.
Pemilu presiden adalah puncak kemuliaan proses bernegara kita guna menentukan masa depan kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Oleh karenanya pemilu presiden di setiap masa perlu desain konstitusional sendiri, dan disinilah letak bahwa hukum-hukum pilkada bukanlah hukum mutlak yang menjadi acuan hukum konstitusi akan perselisihan hasil pemilu presiden. Tidak dimungkiri hukum-hukum pilkada seperti pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif hingga signifikansi perolehan suara memang saat ini menjadi acuan kita dalam penyelesaian pilkada, termasuk perselisihan hasil pemilu legislatif. Namun pertanyaannya, apakah hukum konstitusi berhenti sampai di situ? Apakah kemudian perlakuan hukum konstitusi terhadap pilkada dan pemilu legislatif mutlak bagi hukum konstitusi pemilu presiden? Tentunya kehidupan konstitusional harus tumbuh dalam melakukan desain demokrasi tersebut. Bahwa saat ini tidak bisa lagi menyandarkan diri pada desain terstruktur, sistematis, masif yang konservatif, apalagi membutuhkan signifikansi hasil pelanggaran itu dengan paradigma konvensional. Yang ingin kami tekankan bahwa hukum konstitusi tidak bisa terus mempertahankan batas toleransinya akan kualitas pemilu. Jikalau 2004 MK masih berkutat pada hukum kalkulator, maka pada 2008 MK menciptakan batas toleransi yang bernama TSM atau signifikansi perolehan suara dalam pemilu kada atas pelanggaran yang terjadi. KTB tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Padahal kita ketahui bersama bahwa DPKTB ini diatur dalam undang-undang ataupun diatur dalam peraturan KPU nomor 4, nomor 9, dan nomor 19. Dan setelah saksi pemohon menyampaikan keterangannya, giliran saksi ahli dari pihak termohon, yaitu dari keterangan yang disampaikan oleh Haryono yang merupakan saksi ahli dari pihak terkait, di mana Haryono menyatakan bahwa DPKTB diadakan untuk memfasilitasi warga negara yang tidak terdaftar sehingga dapat menggunakan hak suaranya. Sehingga justru keberadaan DPKTB ini dibuka untuk memungkinkan para warga negara bisa menggunakan hak konstitusinya. DPKTB bukan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu calon tertentu, sehingga DPKTB ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hal ataupun sebuah dalil untuk membatalkan ataupun mengajukan permohonan untuk diadakannya kembali pemilu ulang. Selain itu juga pada dasarnya DPKTB ini tidak bisa diketahui siapa yang akan diuntungkan karena belum bisa diprediksi siapa saja, maksud saya dari suara DPKTB ini akan memilih calon-calon tertentu atau tidak. Dan saat ini masih berlangsung keterangan dari para saksi ahli, dan mari sama-sama kita dengarkan keterangan dari para saksi ahli tersebut. Dengan terregister di dalam DPT, maka warga negara akan tercatat sebagai pemilih pemilu yang sah. Potensi hilangnya hak memilih juga dapat diantisipasi dengan adanya penyusunan DPT. Selain daripada itu, dengan terdaftar dalam DPT, pemilih akan mendapatkan jaminan surat suara, sebagaimana bunyi pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Pilpres yang tidak perlu ahli bacakan di sini. Lainnya juga disebutkan pada pasal 113 ayat 4, yang intinya sama, ada jaminan terhadap surat suara bagi pemilih yang terdaftar di DPT. Pihak Said Majelis yang mulia, tujuan kedua dari penyusunan DPT adalah sebagai instrumen untuk mengontrol kemungkinan munculnya kecurangan dalam pemilu dalam bentuk penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu tertentu. Ketiga, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang tertib. Dari ketiga tujuan di atas, sejatinya senafas dengan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilih tidak terdaftar dalam DPT, maka yang terjadi adalah kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, pemilih tidak mendapatkan perlindungan atas hak memilihnya. Kedua, keabsahan sebagai pemilih pemilu menjadi diragukan. Ketiga, pemilih tidak mendapatkan jaminan alokasi surat suara karena surat suara yang dicetak hanya diperuntukkan bagi pemilih yang terregister dalam DPT. Kondisi pertama sampai ketiga yang ahli bacakan tadi akhirnya menyebabkan pemilih berpotensi kehilangan hak memilihnya. Tidak ada satu penjelasan, tidak ada satu norma pun dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pemilih di luar DPT dialokasikan surat suaranya.
surat suara hanya dicetak untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT. Bahwa kemudian kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah nomor 102 tahun 2009, jauh sebelum itu kita sudah mengenal daftar pemilih dan surat suara memang hanya untuk daftar pemilih tetap itu. Berikut juga cadangan surat suara. 2% sudah ada pada pemilu-pemilu keterangan masih terus disampaikan oleh para saksi ahli dan kami akan terus mengupdate informasi dari Gedung Mahkamah Konstitusi ini dalam program-program selanjutnya. Kembali ke Anda di studio. Ya, kalau misalnya Anda bertanya, atau kecurangan yang boleh jadi akan berdampak pada adanya penambahan atau pengurangan perolehan suara sehingga dapat merugikan peserta pemilu. Kelima, pemilu akan terselenggara secara tidak tertib, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Kelima kondisi di atas jelas-jelas tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga menjauhkan dari terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Bahwa memang ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 garis miring PUU garis datar 7 Romawi garis miring 2009 tanggal 6 Juli 2009 terkait dengan hak memilih dalam pengujian Undang-Undang Pilpres, khusus terhadap pasal 28 dan pasal 111. Sekali lagi, khusus pasal 28 dan pasal 111. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pasal 28 dan pasal 111 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara tertentu. Dilewati. Terhadap hal itu, ahli berpendapat bahwa ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk dilanggengkan atau diberlakukan secara terus-menerus karena beberapa alasan. Pertama, putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan karena adanya suatu kondisi yang bersifat khusus, di mana terdapat fakta hukum yang dihubungkan dengan kondisi pada saat itu masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kepastian hak memilih hingga menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2009. Sedangkan menurut Mahkamah, pembenahan DPT akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit. Selain daripada itu, dalam pertimbangan putusan Mahkamah juga menyatakan adanya urgensi untuk memutus perkara karena sudah mendekati pelaksanaan Pilpres 2009. Berdasarkan perhitungan waktu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan kurang lebih 36 jam sebelum dimulainya pemungutan suara Pilpres 2009. Hal itu menunjukkan adanya suatu kondisi khusus pada saat diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102. Hal ini bisa dibaca pada pertimbangan Mahkamah pada angka 3.12 halaman 13, angka 3.21 halaman 16, dan angka 3.24 halaman 18. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa diperbolehkannya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan suara di TPS oleh Mahkamah lebih didasari oleh adanya kebutuhan hukum untuk menyelamatkan hak memilih bagi warga negara pada kondisi pada saat itu. Kedua, jikalau keputusan tersebut harus diberlakukan secara terus-menerus, maka menurut ahli dapat memunculkan sekurang-kurangnya dua permasalahan yang justru akan mencederai kualitas pemilu. Pertama, akan muncul ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan ketidakadilan. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya akan mendapatkan jaminan hak memilih, tetapi tidak mendapatkan jaminan ketersediaan surat suara. Mengapa? Sebab surat suara termasuk surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU hanya diperuntukkan kepada pemilih yang terregister dalam DPT sebagaimana dinyatakan dalam pasal 108 ayat 2. Ini ahli harus bacakan. Yang menentukan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Pada pasal yang ditetapkan oleh keputusan KPU, pada pasal 113 ayat 4 juga dinyatakan jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Dan daftar pemilih tambahan yang juga sesungguhnya daftar pemilih tetap hanya berpindah TPS ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Pemilih yang diberikan hak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT pada akhirnya hanya akan menjadi pemilih untung-untungan. Mengapa? Mereka baru memiliki peluang untuk memberikan suaranya apabila terjadi dua keadaan. Pertama, terdapat pemilih DPT yang tidak datang ke TPS. Kedua, terdapat pemilih DPT yang tidak menggunakan surat suara cadangan.
Surat suara cadangan dari pemilu ke pemilu berfungsi sebagai surat suara pengganti untuk melindungi pemilih yang terregister dalam DPT. Namun mendapati surat suara yang diterima dari KPPS adalah rusak atau pemilih yang bersangkutan salah mencoblos dalam memberikan tanda. Dengan kata lain, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya menjadi pemilih kelas 2. Permasalahan kedua yang dapat muncul apabila putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 diberlakukan secara terus-menerus adalah tidak meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, sebab dengan diberikannya kelonggaran bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih cenderung akan menumbuhkan sikap tidak profesional penyelenggara pemilu. 3 menit lagi. Baik, Majelis. Seperti menurunnya rasa tanggung jawab atau sikap menggampangkan pelaksanaan tugas menyusun DPT yang akurat dan akuntabel dari waktu ke waktu. Padahal dari setiap pemilu ke pemilu harus dihasilkan daftar pemilih yang berkualitas. Penyusunan DPT yang akurat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pemilu. Oleh karena data kependudukan yang diproses dalam menjadi DPT pada masa penyelenggaraan Pilpres 2009 pada saat itu masih mengalami sejumlah permasalahan, sedangkan 5 tahun berikutnya data kependudukan yang diproses menjadi DPT seharusnya telah dilakukan perbaikan. Sehingga DPT dapat disusun secara lebih akurat, maka untuk penyelenggaraan Pilpres 2014 ahli berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 yang intinya memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya tidak relevan lagi untuk diimplementasikan. Apalagi berdasarkan uraian ahli sebelumnya menunjukkan bahwa apabila putusan mahkamah kembali dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai rujukan pada pemilu-pemilu selanjutnya, maka akan memunculkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, ketidakadilan, serta akan sulit meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebagai perbandingan, ahli ingin mengingatkan tentang penyelenggaraan pemilu pertama tahun 55 yang sudah kita sepakati sebagai pemilu paling demokratis. Undang-Undang nomor 7 tahun 53 tentang pemilihan umum, tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan pemilu itu, mengatur bahwa hanya pemilih yang terregister dalam daftar pemilihlah yang diperbolehkan untuk memberikan suara di TPS. Bahkan pada pasal 2 ayat 1 huruf A, undang-undang itu dinyatakan, seorang tidak diperkenankan menjalankan hak pilih apabila ia tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa jika masyarakat tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga tidak serta-merta harus dikatakan pemilu itu cacat, pemilu itu tidak demokratis. Bukankah pemilu tahun 55 adalah pemilu yang kita klaim, selalu kita agungkan sebagai pemilu yang paling demokratis? Padahal undang-undang yang menjadi dasar pemilu itu, Undang-Undang 753, menyatakan tidak seorang pun diperbolehkan memberikan hak suaranya kalau dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Bahwa andai pun mahkamah menilai putusan 102 masih relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bagi KPU untuk memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, maka KPU tidak dibenarkan untuk menambah atau mengurangi syarat dan cara sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut, yaitu ahli akan lewati. Sudah bisa disimpulkan? Ya. Waktunya habis. Baik, Majelis. Pada penyelenggaraan Pilpres 2014 ini ahli berpendapat dalam pengaturan tentang pemberian hak memilih, KPU tidak mengikuti ketentuan tentang syarat dan cara pemberian hak memilih kepada pemilih yang terregister dalam DPT sesuai putusan Mahkamah nomor 102. Dalam pandangan ahli, KPU justru mengatur beberapa ketentuan tentang syarat dan cara yang berbeda. Pertama, KPU membuat suatu daftar pemilih baru selain DPT yang disebut dengan daftar daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan. Kedua, terhadap pemilih DPK dan DPKTB itu, KPU tidak mensyaratkan adanya penyertaan kartu keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan kartu tanda penduduk sebagaimana diamanatkan, sebagaimana telah dibatasi, disyaratkan oleh putusan nomor 102. Ketiga, KPU bertindak di luar kewenangannya dengan mengatur identitas lain berupa surat keterangan domisili. Diulangi, KPU bertindak di luar kewenangannya dengan mengatur dokumen lain berupa surat keterangan domisili, tempat tinggal dari lurah atau kepala desa sebagai pengganti KTP. Padahal dalam putusan Mahkamah nomor 102 telah disebutkan bahwa KPU tidak dibenarkan untuk mengatur syarat administrasi bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT selain KTP. Kenapa?
karena untuk memunculkan KTP hanya mahkamah lah yang bisa melakukannya, kecuali diubah oleh undang-undang oleh DPR atau juga keluar perpu, tapi mahkamah mengatakan pada saat itu sudah mepet waktunya untuk keluar perpu dan berpotensi untuk dibatalkan di DPR, sehingga pengaturan itu tidak bisa diatur oleh KPU. Serahkan saja yang Baik, tertulis. majelis, untuk selebihnya akan diserahkan, keterangan tertulis sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena hari ini hari Jumat, kita harus course dulu sidang sampai setelah Jumat, dan nanti akan kita lanjutkan untuk mendengarkan keterangan 2 ahli yang masih tersisa dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Karena itu para ahli yang sudah berikan keterangan datang kembali hadir dalam sidang, nanti akan ada pertanyaan. Majelis yang mulia, dari termohon ada keterangan tertulis dari ahli, nanti mohon izin untuk bisa dibacakan juga. Ya, tidak perlu dibacakan. Nanti langsung kita dianggap dibacakan ya. Baik, majelis, Baik. terima kasih. Sidang diskorsing sampai pukul 14.15 menit.